dengan mengamati teks bacaan, siswa dapat membuat peta konsep hasil ide pokok yang didapat dari teks dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati informasi, siswa dapat membuat catatan kondisi geografis Pulau Indonesia secara benar. Dan yang keempat, dengan mengamati gambar dan teks pada PowerPoint, siswa dapat menganalisis kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. Ya, sudah tahu gambaran ya tujuan kita belajar hari ini. Oke, inilah yang akan kita pelajari hari ini adalah materi tentang ide pokok dan kondisi geografis. Pernah dengar yang istilah geografis? Nah ya. Nah, ikut belajar kan? Nah, apa gambar yang kamu lihat? Gambar apa yang dilihat? Yang ini? Hah? Perkebunan? Di sini ada gambar apa aja? Ada gambar pohon, gunung ya kan? Ini adalah salah satu penampakan alam. Nah, gambar kedua ini adalah gambar peta. Ya, peta Indonesia. Yang namanya peta Indonesia itu berkaitan dengan kondisi geografis. Ya, setiap daerah itu memiliki kondisi geografis. Tahukah kamu apa itu kondisi geografis? Ada yang tahu? Sudah belajar letak astronomis dan letak geografis kan? Ya, jadi kondisi geografis itu merupakan kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis. Itulah yang dimaksud dengan kondisi geografis. Nah, sekarang kita tonton videonya ya. Tonton video tentang menentukan ide pokok. Assalamualaikum. Halo adik-adik, kita jumpa lagi dengan Kak Evi. Kali ini kakak akan menjelaskan tentang cara menentukan kalimat utama dan ide pokok paragraf. Kita cari tahu dulu ya, kalimat utama. Kira-kira kalimat utama itu apa ya? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok dan menjadi dasar utama mengembangkan paragraf. Ciri-ciri kalimat utama: 1. Bersifat umum dan bisa dikembangkan lagi secara rinci. 2. Kalimat utama berada di awal paragraf dan akhir paragraf atau di awal dan di akhir paragraf. Untuk tingkat SD, biasanya kalimat utama berada di awal paragraf. Nah, sekarang adalah ide pokok. Apa ya ide pokok itu? Ide pokok adalah pokok pikiran yang mendasari terbentuknya sebuah paragraf. Ciri-ciri ide pokok: yang pertama, ide pokok berada di dalam kalimat utama. Yang kedua, ide pokok merupakan gagasan pokok dari kalimat utama. Cara menentukan kalimat utama dan ide pokok: yang pertama, baca paragraf sampai selesai. Kedua, tentukan kalimat utama sesuai ciri-ciri yang telah kita pelajari tadi. Yang ketiga, gagasan utama dari kalimat utama tersebut adalah ide pokok. Nah, sekarang contohnya adalah jantung merupakan organ tubuh yang sangat penting. Jantung bekerja selama 24 jam untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga kesehatan jantung. Salah satu caranya adalah tidak merokok. Kalimat dari paragraf di atas yang bersifat umum dan bisa dikembangkan lagi secara rinci adalah kalimat pertama. Jadi, kalimat utama paragraf di atas adalah
Jantung merupakan organ tubuh yang sangat penting. Nah, dari kalimat utama tersebut, maka ide pokok paragrafnya adalah jantung adalah organ penting. Demikian cara menentukan kalimat utama dan ide pokok paragraf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Itu tadi adalah cara menentukan ide pokok dalam paragraf. Jadi kita mencari terlebih dahulu kalimat utamanya. Lalu inti dari kalimat utama itu adalah ide pokoknya. Paham sampai di situ? Nanti jika ada yang kurang paham silakan ditanyakan ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi ide pokok itu adalah kalimat utama yang berisi pemikiran dan dasar yang diterangkan kalimat lain. Itulah adalah pengertian dari ide pokok. Langkah-langkahnya dalam menentukan ide pokok yang pertama baca bacaan dengan cermat. Coba tentukan ide pokok atau gagasan utama dalam bacaan tersebut dengan memperhatikan kalimat demi kalimat. Dan yang ketiga, tentukan pula kalimat utama dan kalimat pendukungnya. Nah, setelah kita mempelajari ide pokok, kita belajar tentang letak geografis atau kondisi geografis Indonesia. Di antaranya ada pulau apa ini? Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa itu luasnya sekitar berapa? 126.700 km persegi. Itulah letak Pulau Jawa. Nah, Jawa ini merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan pulau terbesar ke-13 di dunia. Nah, Pulau Jawa ini relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik dengan deretan gunung-gunung berapi, membentuk jajaran yang terbentuk dari timur hingga barat dengan endapan arus yang sungai. Oleh karena itu, sebagian besar tanah di Pulau Jawa adalah tanah yang subur. Jadi sebagian pendapatan mereka adalah dari pertanian. Yang kedua adalah Pulau Sumatera. Nah, kita ini tinggal di Pulau Sumatera, khususnya yaitu Kepulauan Kota Batam. Memang tidak terlihat di peta ya, Kota Batam karena kecil. Nah, tetapi ini adalah kita bagian dari Pulau Sumatera yang luasnya itu sekitar 473.481 km. Nah, Pulau Sumatera ini merupakan pulau terluas kelima di dunia. Merupakan wilayah perairan sehingga banyak terdapat daerah rawa. Di wilayah timur terdapat banyak sungai besar seperti Sungai Musi, Batanghari, Asahan, Indahiri, atau adapun wilayah barat sampai selatan membentuk bukit barisan. Di Sumatera banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Merapi, Karang, Sinabung, dan lainnya. Lanjut lagi ke Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ini memiliki luas Pulau Kalimantan ya. Kalimantan memiliki luas 743.303 luas ya. Luas dibandingkan dengan Sumatera dan Jawa. Nah, kondisi geografis Pulau Kalimantan itu dia didominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan pohon berkayu besar. Nah, di Kalimantan bagian selatan terdiri atas dataran rendah, pantai, rawa, perbukitan, dan pegunungan. Di bagian tengah terdapat pegunungan beratus yang membujur dari utara hingga selatan. Di bagian timur terdapat daerah bukit yang ditumbuhi oleh hutan primer, hutan tunggal, semak belukar, dan padang. Nah, di bagian barat ada dataran rendah yang terdiri atas rawa banjir, rawa pasang surut, daerah usia. Pada daerah ini terdiri hutan bakau, hutan rawa, dan lahan dengan berbagai jenis. Itulah Pulau Kalimantan. Jadi yang ada di depan ini adalah pulau-pulau terbesar di Indonesia ya. Merupakan bagian-bagian pulau besar di Indonesia. Nah, ini adalah Pulau Sulawesi. Luas wilayahnya 1.460 km. Nah, kondisi geografis
geografi Pulau Sulawesi, wilayah ini merupakan daerah yang terjal dan berbukit-bukit sehingga memungkinkan untuk memiliki sungai-sungai yang lebar dan pendek karena terbatas oleh bukit-bukit tersebut. Di Sulawesi banyak terdapat kalung laut, basin yang tersebut membentuk seperti Selat Makassar, Selat Flores, Laut Banda. Di Sulawesi terdapat 41 gunung. Nah, sebagian besar wilayah Sulawesi merupakan vulkan. Ya. Lanjut ke Papua. Nih, di ujung ya. Dari Sabang sampai Merauke. Ini ujung Merauke. Papua, kondisi geografis Pulau Papua. Papua adalah pulau yang terletak di utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Ya. Dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia, setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Pulau Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri dari lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Bahkan puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawi. Sebagian puncaknya ditutupi oleh salju. Ya. Lanjut ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Luasnya sekitar 73.733.721 km. Kondisi Pulau Nusa Tenggara keadaan geografisnya itu berbukit-bukit. Dengan daratan tersebut secara sporadik pada gembus yang putih, pada pulau yang dominan permukaan perbukitan dan gunungan, diapit daratan tinggi atau perbukitan dengan kondisi kemiringan tanah yang curam. Nah, dengan kondisi demikian lahan untuk pertanian sangat terbatas, baik pertanian basah ataupun kering. Ya, jadi di sana lebih ke pertanian ya. Nah, setelah kalian memperhatikan penjelasan ibu tadi, ini adalah tugas kalian. Untuk bahasa Indonesia itu tugasnya membuat peta pikiran, dan tugas IPS-nya membuat kamus mini kondisi geografi dengan alat yang sudah kalian bawa kan? Sudah bawa kan? Oke. Kita lanjutkan kegiatan hari ini ya, seperti yang ibu jelaskan tadi. Kita melakukan apa? Membuat apa? Ide pokok dan peta pikiran pokok dan kamus mininya. Jadi untuk waktunya itu sekitar 30 menit. Nah, setelah kalian mengerjakan itu nanti dipresentasikan di depan. Ya, berdasarkan hasil yang sudah kalian buat. Paham? Nah, sekarang ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajar yang kalian pakai. Untuk LKPD-nya dikerjakan bersama-sama. Ya, tunggu arahan ibu kembali. Setelah semua kelompok mendapatkan kertasnya ya. Nih. Ini ada bahan ajar seperti buku ya. Di dalam sini ada materi yang bisa kalian pelajari untuk mengisi LKPD maupun evaluasi nanti. Ya, untuk perhatikan untuk LKPD yang pertama, membuat ide pokok ya. Membuat ide pokok. Di sini ada teks bacaan. Ada teks bacaan. Sudah dibuka? Yang di LKPD
mapnya ya. Buat di dalam map yang sudah disediakan. Jangan lupa menuliskan nama kelompoknya. Sarah? Nah, setelah kamu menyelesaikan ide pokok, silahkan lanjutkan. Lanjutkan dengan membuat kamus mini. Kamu gunting bagian yang ada di sini. Nah, kamu sambung-sambung di situ. Kemudian ditempel di kertas berwarna yang kalian bawa tadi. Ya. Paham? Jika nanti ada kendala saat mengerjakan, silakan tunjuk tangan, bertanya pada ibu ya. Mengerti? Mengerti. Mengerti? Oke. Silakan kerjakan. Ya, di rumah saja. Dari yang sini. Bentar ya. Kenapa? Disobek saja di bagian yang akan dipresentasikan nanti. Mulai dari bagian yang ide pokok. Ini ya. Mulai dari bagian yang ini. Disobekkan saja. Oke. Sudah? Ini disobek, dibuat ide pokoknya dan ini digunting di samping-sampingnya. Buat semenarik mungkin. Diisi terlebih dahulu ya, untuk luas wilayahnya, batasnya, dan keadaan alamnya bisa dilihat di bahan ajar yang ada di sana. Untuk mengisinya. Putih. Nanti kita isi dulu. Yang ada putih-putihnya mau digunting. Enggak, kita isi dulu. Isi dulu. Isi dulu. Jadi disilang terus. Sini isi. Coba perhatikan bahan ajar yang ada di sini. Kenapa? Putihnya dihilangkan aja. Ya, paham? Sebelum digunting, kamu tulis dulu. Mana bahan ajarnya tadi? Ada 4 paragraf dan kita masing-masing paragraf satu ide pokoknya. Kalau sudah tahu ide pokoknya, tuliskan di dalam sini ya. Belum jauh. Kenapa? Jadi yang ditulis ini aja. Ini kan ada batas laut dan batas daratan kan. Nah, batas laut itu dia berupa lautan, selat, itu batas laut. Batas darat itu pulau, negara, itu namanya batas daratan.
bagiannya. Ya, bagian inti dari kalimat utama. Buat yang rapi ya. Beda. Kalau bagian kan ada bagian utara, selatan, barat, timur. Nah, tapi kan setiap bagian itu dia batasnya berbeda. Ini kan Berarti ini juga ditulis. iya. Itu ya, berarti ini. Hah? Mana itu lemnya? Kelasnya. Ini dari sini, mana RKPD-nya? Kamu ambil yang ini untuk menentukan ide pokok. Kan teksnya ada di sini. Bu, nama kelompoknya bebas ya? Yang ada di sini. Ini yang satu lembar yang belakangnya apa? Pulau Bali dan Nusa. Nah, Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Tulis luasnya, batasnya, dan kondisi geografisnya. Sudah? Kamu pulau apa? Pulaunya 733 Nah,
dan alam. Bagiannya sebelah sana sih. Bagiannya bagian sini. Ini tenang. Hah? Tenang Pak. Apa tuh? Ada kesulitan? Tidak. Apa lagi? Tahu nggak? Enggak, itu ke bawah. Terus ke bawah. Itu tengok. Iya, iya. Di bawah laut tuh utara, di bawah utara tuh selatan, di bawah selatan tuh barat, di bawah barat tuh timur. Habis itu apa? Udah, habis itu di sini samping itu dikasih titik dua. Sudah? Belum Bu. Enggak. Sabar. Di samping utara Laut Bali. Di samping selatan Samudra Hindia. Jangan lupa tuliskan nama anggota kelompoknya ya. Oh. Samping barat, samping barat, Samudra Hindia. Oh, selatan. Samping barat, Selat Bali. Samping timur, Selat Lombok. Bisa disuruh. Udah. Ayo sambil di Sabar. Sama tadi, utara, barat, turun ke bawah. Terus dulu. Udah. Terus itu sama titik-titik. Daratan utara Pulau Kalimantan. tadi mati. Enggak mati sih. Karena berhenti. Kalau yang daratan Jadi sing SDN sinkron. Makin canggih makin cuma 3 doang. iya, Iya, 3 nggak doang sering daratan. begitu. Saya nggak pakai itu. Enggak apa-apa. Kenapa? Barat, timur, barat.
Kelas 4 silakan bertiga sebelah yang tiket. Yang nggak tiket boleh berbaris di depan muka ya. Terima kasih. Oke, sambil kalian mengerjakan, coba perhatikan di depan nih. Sambil mengingat lagi tadi gambar-gambar pulau ya. Ibu ada kuis. Silakan dijawab ya. Jawab sama-sama boleh atau siapa yang duluan. Yang pertama. Perhatikan. Pulau apa nih? Sumatera. Oke, kita jawab ya. Benar ya? Tangan dulu yang jawab Sumatera dari kelompok nih. Kita lanjutkan. Bersiap di pertanyaan kedua. Ayo, mau siap berdebat ya, berarti hafal nih, harus hafal nih ya bentuk-bentuk peta nih ya, masing-masing pulau nih ya. Nah, ada satu soal terakhir nih. Ayo. Kelompok mana nih? Tunjuk tangan paling cepat nih. 1, 2. Oke, Jawa. Ini buat kalian ya. Oke, tadi bola para perempuan ya. Jawa. Kita cek. Benar ya, tepuk tangan dulu. Jadi masih banyak lagi gambar-gambar pulaunya. Ini untuk pemanasan nih. Berarti kalian sudah hafal tuh. Ada tadi di situ Kalimantan, ada Jawa, ada Sulawesi, ada Sumatera. Harus tahu bentuknya ya. Ayo silakan dilanjutkan. Selesai? Belum. Nanti ada masih gantung. Menentukan ini pokok udah selesai? Sudah ada belum ya? Yang belum diselesaikan. Itu nanti yang penting bahannya itu terserah, yang penting dia jadi pakai double tip bisa, pakai evaluasi bisa.
Coba tinggal yang ada di situ aja. Coba tengok itu. Nggak tahu. Bukan nggak ada ya. Ya, biar nggak ada ya. Ini Udah bisa. Buat nama kelompoknya. Sudah. Lanjutkan kegiatan yang berikutnya. Sampahnya dikumpulkan jadi satu ya. Biar nggak salah. Oke, ini dari Sumatera. Apa Sumatera? Jawa. Ke Jawa, ke Kalimantan boleh. Papua terakhir. Coba aja. Asal bisa dicocok.
Isi boleh. Alhamdulillah Salsabila L2 buku ya. Nih. Kenapa?
Iya, nggak apa-apa. Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 2, 1. Kelompok B. 2. Kelompok aja. B. Kelompok 10. Kurang 8. Usahakan rapi ya. Dan sampahnya yang sudah selesai dibuang ya. Ibu, atas sama bawah.
lihat nanti. Ya. Bisa lah. Ini jangan kasih ini. Hmm? Tunggu dulu. Naik dari situ tadi jalan kayak gini. Ini nanti setelah kita sendiri ya, Pak?
Sini aja close ini. Udah ya cepat, tinggal nanti tambah video ke depan. Satu orang, satu nambah video di sini, gue edit sendiri. Udah, ini yang udah nih maju aja. Ayo. Ayo kalian aja tuh maju. Ayo, let's go. Yang udah siap maju. Satu lagi. Bagi yang sudah sudah selesai tugasnya. Kelompok mana dulu yang mau? Kelompok ujung. Kelompok 2, ayo kita maju. Bacakan hasil kerjanya. Sini. Suruh berdoa, lempar sana, lempar sini. Mana bintang?